Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula yang senantiasa merahmati kita, di mana berkat rahmatnya kita bisa merasakan banyak sekali nikmatnya, terutama nikmat-nikmat yang mendukung dan memudahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat nikmat yang kita harus syukuri adalah nikmat yang menambah kedekatan kita kepada Allah. Nikmat yang menyempurnakan ibadah kita kepadanya Subhanahu wa taala. Berkata seorang ulama, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, pada hakikatnya itu bukan nikmat tetapi malapetaka. Oleh karenanya yang paling kita syukuri adalah nikmat hidayah. Tanpa hidayah orang tidak akan bisa beribadah. Tanpa hidayah seorang tidak akan bisa menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah selalu kepada Allah dengan selalu menata hati untuk lebih ikhlas dalam beramal, meluruskan niat. Karena itu jelas cara kita bersyukur pada Allah. Bersyukurlah kepada Allah dengan cara hidup yang berada di bawah naungan tuntunan Nabi alaihissalam, bukan dengan hidup bebas, tapi hidup yang selaras dengan contoh Nabi alaihissalam. Itulah cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita membahas masih tentang jujur. Kembali saya ajak para jamaah membahas lebih jauh tentang jujur, supaya kita semua memahami tentang kejujuran dalam Islam. Secara bahasa jujur itu artinya, secara etimologi artinya mutabaqah, yaitu keselarasan, kesesuaian. Itu makna as-sidq fil lughah secara bahasa. Secara istilah adalah mutabaqatu al-qawli al-waqi' wal mutabaqatu al-batin al-zahir. Jujur itu artinya keselarasan antara ucapan dengan fakta. Tapi juga jujur keselarasan antara batin dengan zahir. Dan inilah dua makna jujur yang tidak boleh dipisah. Kalau ada kata jujur di Al-Quran dan hadis, maka maknanya dua itu. Tidak hanya jujur ucapan, tapi juga jujur hati dan perbuatan. Karena jujur juga termasuk amalan hati. Makanya kata ulama, orang yang berbuat syirik dia tidak jujur. Ngakunya beriman tetapi berbuat syirik kepada Allah. Orang yang melakukan perbuatan yang baru dalam agama, dia tidak jujur. Ngakunya umat Nabi tetapi perbuatannya jauh dari tuntunan Nabi alaihissalam. Jadi jujur itu tidak hanya dituntut dari ucapan tetapi juga dari perbuatan. As-sidqu fil qaul wal amal. Jujur dalam ucapan dan perbuatan. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk jujur, jujur mencakup semua macam jujur tadi. Sebagaimana surat At-Taubah ayat 119. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur.
Sebelum Allah menyuruh kita bersama orang jujur, Allah menyuruh kita terlebih dahulu untuk bertakwa. Kenapa Allah suruh kita takwa dulu? Allah menyuruh kita bertakwa terlebih dahulu sebelum memerintahkan untuk jujur. Karena orang tidak mungkin jujur kalau dia tidak bertakwa kepada Allah. Karena landasan jujur itu takwa, yaitu takwa berarti takut kepada Allah. Jadi kita tidak akan pernah menjadi orang jujur kalau kita tidak takut Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor yang membuat kita menjadi orang yang jujur, yang pertama, takut kepada Allah. Apalagi kita berada di zaman yang orang itu lebih cenderung berbohong daripada jujur. Lebih terbiasa bohong daripada jujur. Jujur itu di zaman sekarang menjadi barang yang mahal dan langka. Bahkan orang dianggap aneh kalau jujur. Dan itulah sesuai dengan sabda Nabi alaihissalam, di mana Nabi alaihissalam mengabarkan di akhir zaman nanti kebohongan itu lebih dominan daripada kejujuran. Khianat lebih dominan daripada amanah. Jadi kalau kita jadi orang yang jujur, itu pasti dianggap aneh. Pasti dianggap aneh. Kenapa? Kenapa banyak orang suka bohong? Banyak orang Islam suka bohong karena nggak takut Allah. Selama kaum muslim ini tidak takut Allah Jalla wa'ala, dia tidak akan pernah jujur. Karena Allah katakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang kedua, wakun ma'asadiqin. Untuk menjadi orang jujur butuh dukungan lingkungan. Kalau sekitar kita orang-orang yang pembohong, susah kita jujur. Sampai kapan kita bisa menjadi tampil beda? Jujur sendiri, yang lain bohong. Susah. Makanya Allah katakan, wakunu ma'asadiqin. Jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jadi faktor takut kepada Allah dan faktor lingkungan menentukan kejujuran kita. Makanya perhatikan dua hal tadi. Bagaimana jadi orang jujur? Jadikan diri kita orang yang takut Allah. Dengan cara belajar agama, dihayati. Karena cara untuk menjadi orang takut pada Allah, kita harus ngerti agama, belajar agama. Tanpa agama, tidak mungkin kita takut. Sampai kapan kita jadi takut kepada Allah kalau kita awam? Jadi kita ngaji seperti itu tujuannya, supaya kita lebih paham agama, lalu takut kepada Allah. Kemudian kita harus kondisikan, lingkungan kita harus mendukung. Perubahan itu, ya, transformasi akan terjadi dalam hidup kita. Hijrah itu akan ada kalau ada lingkungan. Sulit kita untuk menjadi lebih baik. Apalagi perubahan yang sifatnya signifikan. Sulit kalau tidak didukung oleh lingkungan. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, Al-mar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama lingkungannya, agama orang-orang dekatnya. Sulit para jemaah. Ya. Makanya kalau orang ingin berubah, dia harus meninggalkan lingkungan yang lama, yang buruk, dan mencari lingkungan yang baik. Kalau bicara jujur, jujur itu adalah akhlak. Akhlak yang wajib kepada Allah dan juga akhlak yang wajib kepada manusia. Apa akhlak kita kepada Allah? Jujur, iman, tauhid, mengikuti sunnah, akhlak kita kepada Rasul. Jadi selama kita tidak beriman dan bertauhid kepada Allah, kita bohong sebetulnya, pembohong kita ini. Coba, hamba Allah. Hamba itu artinya? Hamba itu artinya yang mencintai dan taat kepada Allah, itu arti hamba. Coba lihat secara bahasa. Al-ubudiyah, al-abdu. Hamba itu artinya yang mencintai dan menaati Allah. Lah kalau hamba Allah tidak cinta Allah, namanya bukan hamba, bohong. Cinta itu dengan apa? Dengan tauhid. Kemudian hamba itu artinya yang menaati Allah. Kalau saya nggak mau aturan Allah, ini berat. Saya hidup terserah saya mau begini, mau begitu. Anda hamba. Selama kita hamba, kewajiban kita taat. Tidak boleh membangkang, tidak boleh durhaka. Tahu diri kalau kita hamba, beda kalau kita statusnya sebagai khalik. Sebagai pencipta, sebagai Tuhan, boleh. Selama kita hamba, kita harus patuh. Karena kita hamba, tidak punya apa-apa. Semuanya dari Allah. Milik Allah Jalla wa'ala. Kok diatur gak mau. Dan yang mengatur kita itu yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jadi aturan Allah itu tidak bersifat menyengsarakan, justru memberi kemaslahatan kepada kita dunia akhirat.
Hanya kita, mata batin kita tertutup oleh hawa nafsu. Sehingga kita sudah suudzon, underestimate terhadap aturan Allah, akhirnya dianggap aturan Allah itu beban. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Subhanallah. Ya, jadi kita harus jujur sama Allah. Dengan apa? Dengan iman, dengan tauhid. Jujur sama Rasulullah dengan apa? Dengan mengikuti tuntunannya. Itu jujur kita sama Rasul. Buat apa kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ya. Kemudian jujur ya kepada manusia, asidqun ma'ibadillah. Yaitu apa? Jujur kepada manusia dengan apa? Dengan jujur lisan. Ya, bisidqil qaul, dengan jujur lisan. Jadi kita ini kalau sama manusia dengan jujur kita, dengan akhlak kita yang jujur, harus bisa dipegang omongan kita. Itu baru akhlak. Kalau kita tidak bisa dipegang omongan kita terhadap manusia, oleh manusia, sudah nggak ada akhlak lagi. Para jemaah, kunci akhlak itu jujur. Kunci akhlak mulia itu jujur. Kunci akhlak buruk itu bohong. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidq fa inna sidqa yahdi ilal birr." Jaga kejujuran, karena kejujuran itu akan menuntunmu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Bahwa kebajikan itu akan menuntunmu kepada surga. Dan juga Nabi alaihissalam mengatakan bahwa bohong itu pintu akhlak buruk. Wa iyyakum wal kadhib, jangan pernah bohong. Fa ilal kadhib yahdi ilal fujur, karena bohong itu akan menyeretmu kepada kejahatan, keburukan. Wa innal fujur yahdi ilal nar, kejahatan itu akan menyeretmu kepada neraka. Jadi kalau kita memang punya banyak kekurangan, pertama kita perbaiki mulut kita. Pertama kita perbaiki mulut kita. Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang bisa dipegang omongan kita? Untuk yang lain bertahap. Mungkin kita kurang amanah. Mungkin kita ini, itu. Sebutkan saja kekurangan kita. Diingat itu. Diinventaris. Kekurangan kita A, B, C, D. Mana kita dahulukan? Ada namanya skala prioritas. Pertama yang kita dahulukan, mengacu pada hadis Nabi alaihissalam, jujur. Kita harus berupaya ketika kita bermuamalah dengan manusia, kita harus jadi orang jujur, bisa dipegang omongan kita. Ingat kata Nabi alaihissalam, kejujuran itu dapat menuntunmu kepada kebaikan. Nanti kekurangan kita yang lain akan dibantu oleh Allah. Misalnya kita ini orangnya nggak amanah, tapi nggak jujur. Mana yang dahulukan? Nggak jujurnya dulu. Dengan kita jujur, insya Allah kita akan dibuat oleh Allah menjadi takut dan menjadi amanah. Subhanallah, lihat, setiap kebaikan ada kuncinya. Itu memudahkan bagi kita untuk menjadi orang baik. Kemudian para jemaah sekalian, mari kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini hadis, ya, hadis Abu Sofyan. Dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, ya, di mana beliau membawakan sebuah hadis yang berbicara tentang kisah Abu Sofyan. Bagaimana dia ditanya oleh Herakl tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia ditanya oleh Herakl, Nabi Sofyan Sakh bin Harb. Jadi dia meriwayatkan hadis dari pengalamannya ketika di interview oleh raja oleh raja Persia, Herakl. Di saat itu ya Herakl kebetulan lagi ada di ada di Syam. Ya, beliau seorang raja Nasrani, penganut agama Nasrani. Kebetulan dia sedang ada di Syam. Dan dia mendengar ada beberapa kafilah atau rombongan beberapa orang dari Hijaz itu datang. Ya, yang dipimpin oleh Abu Sofyan. Lalu dia panggil. Karena dia ingin tahu, ingin meng-cross check. Apa sih yang disampaikan oleh Muhammad sampai mereka menjadi berubah. Yang tadinya penakut menjadi pemberani. Ya, bahkan berani menantang
Persia, Romawi, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak takut mati sebagaimana mereka takut mati, tetapi sebaliknya sahabat Rasulullah, ya, pengikut Rasulullah SAW menjadi orang-orang yang tidak takut mati. Lalu si ini penasaran ceritanya nih Herakl. Ya, dipanggil, ya, diundang, kemudian dijamu, di sela-sela itu dia bertanya kepada Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan waktu itu musyrik. Waktu itu musyrik. Anehnya dia jawab sesuai dengan fakta. Padahal dia musyrik. Lihat. Padahal di saat itu dia musyrik. Herakl bertanya tentang nasab Rasulullah. An-nasabihi wa nahsabi. Tentang sahabat Muhammad bagaimana. An-tauqiri bagaimana sikap mereka terhadap Muhammad. Wa an wafahi. Bagaimana janjinya. Ya. Bagaimana janjinya Rasulullah SAW. Apa yang dijanjikan oleh Rasul kepada sahabat. Kepada bangsa Arab saat itu. Coba apa sih yang disampaikan oleh Muhammad kepada kalian? Lalu Abu Sufyan menjawab. Ya, ketika famadza ya'murukum, apa yang diperintahkan? Perintah-perintah apa yang disampaikan oleh Muhammad kepada kalian? Abu Sufyan seorang musyrik, dia tidak bohong. Dia berkata jujur. Ya, para jamaah. Abu Sufyan seorang musyrik. Dia paham kalau orang sudah berani bohong, akan terbuka semua pintu keburukan. Tidak akan pernah seorang bisa menjadi lebih baik ketika dia sudah mulai berani bohong. Dan itu dipahami oleh seorang musyrik yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kapan dia masuk Islam? Kapan dia masuk Islam? Dia masuk Islam, ya, kurang lebih di tahun ke-7 Hijriyah. Bayangkan, di tahun ke-7 Hijriyah, tepatnya setelah perjanjian Hudaybiyah dan sebelum penaklukan kota Mekkah. Perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriyah. Sementara penaklukan Mekkah di tahun ke-8, jadi tahun ke-7. Jadi sama dengan siapa? Sama dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah pun masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Tapi dia bercerita bahwa dulu dia pernah diinterogasi, ditanya oleh Herakl tentang apa sih yang diperintahkan oleh Nabi kepada kalian. Ini pelajaran para jamaah. Kalau orang menganggap punya keyakinan bahwa bohong itu mempengaruhi semua keburukan, mengundang. Jadi kalau kita bohong berarti kita mengundang pengkhianatan, korupsi, ya, jadi orang yang penjilat, semua keburukan diundang kalau kita sudah masukkan dalam tubuh kita, dalam hidup kita bohong. Abu Sufyan paham para jamaah. Kalau dia musyrik paham bahwa bohong itu mengundang semua keburukan, kenapa kita yang muslim tidak kita terapkan? Di mana kita jaga betul kejujuran dalam keadaan apapun. Lalu Abu Sufyan dengan jujur mengatakan, yang disampaikan oleh Muhammad kepada kami, pertama, u'budullaha wahdah, la tusyriku bihi syai'a, watruku ma yaqulu aba'ukum, beribadalah hanya kepada Allah. Jadi Nabi alaihissalam menyampaikan tauhid. Dan disinilah dakwah. Dakwah yang benar, dakwah yang memulai dengan tauhid. Selama umat Islam belum kembali kepada tauhid, belum benar. Jadi kita tidak perlu memperbaiki umat dari ekonominya, tidak perlu memperbaiki umat dari politiknya, tidak perlu. Perbaiki mereka dari tauhid. Karena kalau orang sudah baik tauhidnya, pasti baik hatinya. Karena hakikat tauhid adalah cinta kepada Allah, mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Kata Abu Hurairah, hati itu seperti panglima, sementara anggota tubuh yang ibarat prajurit atau anak buah. Kalau sudah baik hati, maka akan baik seluruh anggota badan. Karena Nabi alaihissalam bersabda, ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasad kullu, wa idza fasada fasada jasad kullu, ala wa'il qalb. Ketahuilah di balik tubuh ada segumpal daging, jika baik segumpal daging akan baik seluruh anggota tubuh, namun jika rusak segumpal daging tersebut akan rusak seluruh anggota tubuh. Jadi kalau kita ingin memperbaiki keluarga kita, ingin memperbaiki masyarakat muslim, memperbaiki manusia secara umum, kenalkan mereka tauhid. Tauhid itu nomor 1.
Karena tauhid itu memperbaiki hati. Membuat mereka hanya mencintai Allah, hanya mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Semua penyimpangan karena hati berpaling dari Allah. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh ketika mendapati kaumnya telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal. Nabi Nuh pada saat mendapati kaumnya berbuat syirik, mengkeramatkan makam orang soleh, mengagungkan orang soleh secara berlebihan. Apa kata Nabi Nuh? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Jadi yang membuat orang-orang atau kaum Nabi Nuh alaihissalam menyimpang, melakukan penyimpangan, yaitu melakukan kesyirikan, karena mereka tidak mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Sama dengan perbuatan yang lain. Nabi Yusuf alaihissalam kenapa tidak jadi zina? Padahal wanita yang menggodanya sudah menseti sedemikian rupa untuk bisa berhubungan intim, berzina dengan Nabi Yusuf. Kalaupun Nabi Yusuf berbuat zina, tidak akan ketahuan. Tidak ada dampak negatif. Tidak ada, yang ada hanya dosa. Tapi beliau tidak mau berbuat zina. Kenapa? Banyak faktor yang membuat Nabi Yusuf bisa berbuat zina. Karena pertama, tidak akan dilaporkan. Bahkan kalau tidak melayani nafsu perempuan itu, dia akan dilaporkan di penjara. Kemudian suami si wanita ini pejabat yang tidak punya rasa cemburu. Bahkan dikisahkan dia mandul. Dipersilahkan dia tidur dengan laki-laki manapun. Kalau kita seperti itu, na'udzubillah. Nabi Yusuf tahu itu, tapi dia tidak melakukan zina. Kenapa? Karena dia mengagungkan Allah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita butuhkan sekarang di akhir zaman ini yang penuh dengan kemaksiatan dan penyimpangan, kita butuh kekuatan pengagungan kepada Allah. Kita butuh takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jemaah sekalian, kita harus perbaiki tauhidnya dulu. Tauhid. Karena yang ditanya oleh Allah adalah tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Abu Sufyan, watrukum ma yaqulu aba'ukum. Jadi Nabi menyampaikan kepada kita, jangan menjadikan budaya sebagai rujukan utama. Jangan menjadikan budaya, tradisi sebagai acuan. Karena menjadikan budaya dan tradisi sebagai acuan utama dalam beragama, maka kita sama saja mengabaikan agama yang dibawa Rasulullah SAW. Karena tradisi menjadi acuan tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Tradisi yang baik dipertahankan oleh Islam. Mana ada tradisi? Kita tahu menjamu tamu itu bukan tradisi Islam. Menjamu tamu, memuliakan tamu itu tradisi jahiliyah. Kalau dibilang Islam itu anti tradisi, anti budaya, itu kebodohan, fitnah itu. Coba silakan ditelik sejarah, lihat sejarah. Sejarah mengatakan bahwa salah satu tradisi jahiliyah yang dipertahankan oleh Islam adalah apa? Menjamu tamu secara maksimal. Sampai Nabi ingin mempertahankan budaya yang baik itu, tradisi yang mulia itu, di mana beliau sampai bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah akhir, kalau seorang kedatangan tamu, hendaknya dia memuliakannya, menjamunya dengan baik. Tapi dipertahankan, tidak dinafikan. Jadi kalau dikatakan dibenturkan antara budaya dengan Islam, itu salah, berarti dia tidak paham. Berarti dia tidak paham sejarah. Sejarah yang dirubah, yang diperbaiki, yang berlawanan dengan agama, harus agama di atas budaya. Harus agama di atas adat dan tradisi. Nggak boleh tradisi di atas agama. Agama itu mendatangkan maslahat, bukan hanya dunia. Tradisi mungkin mendatangkan maslahat, tapi hanya di dunia. Masa yang mendatangkan maslahat di dunia diutamakan daripada yang mendatangkan maslahat dunia akhirat? Makanya syara harus di atas tradisi. Harus di atas adat dan istiadat. Begitu tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Makanya para jamaah, kalau kita selalu beragama berdasarkan tradisi, akan banyak sekali ajaran Nabi yang kita tinggalkan. Akan banyak sekali ajaran Nabi alaihissalam yang kita abaikan.
Kita beragama berdasarkan tuntunan Nabi SAW. Apa yang sesuai dengan tuntunan Nabi dan diwariskan oleh nenek moyang kita, leluhur kita, kita pertahankan. Tapi kalau tidak sesuai dengan leluhur atau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, walaupun itu warisan leluhur, kita harus tinggalkan secara perlahan. Kita harus ajak masyarakat, keluarga kita meninggalkannya. Tentu cara mengajaknya dengan hikmah, tidak dengan gegabah. Kemudian apa lagi? Ajaran Nabi alaihissalam, ya'muruna bis-shalah, yaitu menjaga salat. Jadi kalau Abu Sufyan paham agama ya salat. Lihat Abu Sufyan orang musyrik, dia bilang, ya'muruna bis-shalah. Beliau Muhammad memerintahkan kami untuk salat. Kalau ada orang Islam sampai saat ini cuma sedekahnya, kebaikannya sedekah, kebaikannya hanya mungkin berbagi, kebaikannya hanya dengan menolong orang, tapi dia tidak paham bahwa agama itu salat, berarti dia tidak paham inti Islam. Abu Sufyan seorang musyrik paham Islam itu ya salat. Kalau Anda muslim ya salat. Tidak bisa tidak salat. Jangan ngaku muslim kalau nggak sholat. Gak usah kita bahas sholat itu tiangnya agama, gak usah. Gak usah kita analogikan kalau bangun rumah, suatu gedung tanpa atap bisa berdiri. Rumah tanpa tembok bisa berdiri. Tapi bagaimana kalau tanpa tiang? Gak usah, itu analogi itu. Tapi kita bilang Islam itu sholat. Islam itu sholat. Seperti Al-Fatihah itu sholat. Sah nggak orang nggak baca Al-Fatihah dalam sholat? Sama dengan orang yang tidak sholat kalau dia kaum muslim. Dipertanyakan Islamnya. Makanya Imam Ahmad dengan tegas mengatakan kalau ada orang mengaku muslim tapi dia nggak sholat, dia kafir itu. Dia kafir. Bukan hanya di akhirat. Bahkan orang yang ngaku muslim tapi dia tidak sholat, bukannya di akhirat diperlakukan seperti orang kafir, di neraka jahanam abadi. Tetapi di dunia dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, tidak perlu dikafankan, dan tidak boleh dimakamkan di makam kaum muslimin. Itu pernyataan yang sangat tegas dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Karena nggak logis, muslim nggak sholat. Dan itu harus dipublikasikan, disosialisasikan kepada seluruh keluarga kita, teman kita. Lu muslim, sholat. Nggak logis, karena seperti orang ngaku orang DKI. Anda DKI, mana bukti KTP Anda? Kalau saya DKI, saya lahir di Jakarta, mana buktinya? Sama, bukti kita, bukti muslim, ya sholat. Sholat itu bukti kita muslim. Lihat Nabi, ya'muruna bis-shalah. Kemudian apa lagi? Was-sidq. Dia menyuruh kita untuk jujur. Jadi orang Islam itu harus jujur. Tauhid. Makanya Abu Sufyan ini, hadis Abu Sufyan ini rujukan menjadi parameter muslim baik atau tidak. Jadi muslim baik yang pertama, bertauhid. Beragama berdasarkan tuntunan, bukan berdasarkan tradisi. Menjaga sholat, jujur, menjaga kemaluan. Kalau ada orang Islam tuh suka zina, berani zina, melakukan asusila, bukan muslim dia. Kalau mau bermaksiat, ya jangan zina lah. Kalau sampai zina, sudah tidak wajar dia. Makanya saya heran, ada kiai mengawini santriwatinya, diiming-iming mahar, segala macam, ditiduri. Kok ada kiai, ada gus, ada ustadz, ada dosen, ada doktor berzina. Allahu Akbar, poligami aib, zina biasa saja. Padahal zina kalau ada syariat Islam dirajam dia. Untung tidak ada syarat Islam. Hanya cukup dengan taubat pada Allah. Tapi hanya diberi taubat saja, dia tidak ada rasa penyesalan. Banyak orang tidak menyesal berbuat zina. Waliyadzubillah. Jadi orang yang berzina dipertanyakan keislamannya. Kemudian wasilah, jangan pernah ribut dengan kerabat. Apapun alasannya, apapun sebabnya, masalah waris, masalah kontrakan, masalah pembagian waris, masalah apapun, tetap jaga silaturahim. Kalau ingin jadi muslim yang baik, amalkan hadis Abu Sufyan. Jaga tauhid, jangan beragama berdasarkan tradisi, jaga salat, jaga kejujuran, jaga kemaluan. Jaga kemaluan.
tolong sampaikan para jamaah kepada istri kita. Kalau mau kita ingin jadi suami yang betah di rumah, jaga 4. Istri akan memiliki suami yang setia kalau dia mengenyangkan suaminya 4 hal. Kenyangkan hatinya dengan akhlak. Selama istri tidak berakhlak, dia tidak akan pernah puas. Dia akan cari perempuan yang lebih lembut, lebih sabar, lebih-lebih. Yang kedua, kenyangkan matanya dengan penampilan. Kita bagaimana nggak lirik perempuan yang lebih cantik, yang lebih mulus, yang lebih-lebih. Sementara kalau kita ke rumah, sedikit selalu berantakan, bau, tidak rapi, tidak menarik. Padahal Nabi mengatakan istri yang baik itu setiap dilihat oleh suaminya selalu menarik. Yang ketiga, kenyangkan perutnya. Perlu juga, karena istri pandai masak. Kalau soal suami, bahkan lebih menikmati makanan di rumah daripada di luar, insya Allah. Ya, dia akan ingin segera pulang, karena dia rindu masakan istrinya. Walaupun ini sebetulnya tidak wajib, tetapi itu lebih menjaga, lebih menambah keharmonisan rumah tangga. Kemudian yang terakhir, kenyangkan kemaluannya. Jangan dianggap remeh. Kalau suami lagi hasrat, lalu ditunda, lalu ditolak ke alasan capek, alasan gak ada air, alasan ini tidak boleh. Makanya jelas mengapa sampai Nabi mengatakan wanita yang menolak ajakan suami berhubungan intim, maka dia dilaknat. Kalau dia menolak, dia malah mati, dilaknat sampai pagi. Kalau dia menolak di pagi hari, dilaknat sampai malam. Kenapa? Karena wanita itu atau laki-laki itu kalau berani ditolak, udah hilang. Karena wanita laki-laki itu ketika muncul hasrat itu tiba-tiba dia bisa hilang ketika dia mendapati istrinya membuat dia tidak nafsu. Jadi yang namanya hasrat laki-laki itu tidak bisa ketebak. Tidak bisa ketebak para jemaah. Makanya betul-betul jaga. Menjaga hasrat suami, menjaga kemaluannya, mengenyangkan kemaluannya, mengenyangkan matanya, mengenyangkan perutnya, terutama hatinya dengan akhlak. Saya jamin istri ini akan betul-betul menjadi dambaan suami. Dan itu yang disebut oleh Allah sebagai penyejuk jiwa. Pelipur lara itu istri. Makanya kalau kita punya istri di rumah, ingatkan, mah, kenyangkan kemaluan saya, kenyangkan hati saya, kemaluan saya dengan setiap saya minta tolong, jangan ditolak. Kenyangkan hati saya dengan akhlakmu, nah, akhlakmu sayang, akhlakmu mah. Kenyangkan mata saya dengan penampilanmu, di mana setiap saya melihat wanita cantik, saya mengatakan istri saya di rumah lebih cantik. Bukan hanya asumsi ya, memang fakta. Ya, makanya kita harus betul-betul ingatkan istri kita seperti itu terus. Kemudian kenyangkan ya perut kita, di mana kita lebih nyaman, lebih betah, lebih senang membawa masakan istri. Bahkan ke kantor pun kita bawa masakan istri. Nah, ini penting para jamaah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kemudian yang terakhir, jaga silaturahim. Jaga silaturahim. Ya, apapun sebabnya, apapun alasannya. Karena orang kalau sampai ribut hanya gara-gara waris, ribut hanya gara-gara masalah sepele, apapun bentuk kesalahan, apapun khianatan yang dilakukan oleh keluarga kita, tetap kita harus jaga. Karena kita bersilaturahim bukan karena kebaikan keluarga, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.